Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ternak Wichita di sini. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di lokasi untuk persiapan penanaman rumput pakcong. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah lahan yang sudah saya bersihkan kemarin. Kemudian untuk teman-teman yang belum melihat video pembibitan rumput pakcong kemarin, teman-teman bisa klik link yang ada di atas ini. Oke teman-teman, untuk mendukung channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng agar terupdate video-video terbaru dari channel ini. Baik teman-teman, dengan cuaca yang sangat cerah seperti ini, saya akan membahas bangsa dan jenis sapi Eropa. Memang teman-teman, jika dilihat dari sisi bangsa, jenis sapi di Indonesia itu memiliki tiga bangsa besar. Yang pertama ada bangsa Taurus, kemudian ada bangsa Indicus, kemudian bangsa Sondaicus. Apa itu bangsa Taurus? Yaitu sapi-sapi yang berasal dari Eropa. Kemudian bangsa Indicus sendiri itu sapi-sapi yang berasal dari India, teman-teman. Atau biasa disebut dengan sapi zebu. Nah, untuk Sondaicus sendiri itu adalah bangsa sapi yang berasal dari kerbau ataupun sapi Bali yang ada di Indonesia. Kita mulai dari sapi yang pertama, yaitu sapi Aberdeen Angus. Nah, jenis sapi ini memiliki ciri-ciri dengan warna hitam. Kemudian tidak bertanduk dan ini merupakan sifat yang sangat penting dari sapi ini. Kemudian pada pejantan sapi Angus ini itu berkisar kurang lebih 850 kg. Sedangkan untuk sapi betina itu berkisar 675 kg. Dan yang gak kalah menarik nih teman-teman dari sapi jenis ini, yaitu memiliki kualitas karkas yang sangat baik, dimana dengan tulang-tulang yang kecil dan perdagingan yang baik serta persentase lemak yang sangat rendah, sehingga sangat enak ya untuk dinikmati teman-teman. Kemudian memang sapi Angus ini masih sangat jarang yang secara murni ya, sapi Angus ini jarang ditemui di Indonesia. Namun teman-teman bisa temukan di Pulau Jawa, itu terkadang ada sapi yang berwarna hitam namun memiliki punuk. Nah, itu adalah hasil persirangan dari sapi Angus ini sendiri, kemudian disilangkan dengan sapi Brahmana atau sapi zebu. Nah, dengan ditandai sapi berwarna hitam dan memiliki punuk di punggung, sebagaimana ciri pada sapi zebu atau sapi Brahmana itu sendiri. Kita lanjut ke sapi yang kedua, yaitu sapi Hereford. Sapi ini berasal dari daerah Hereford yang terletak di lembah antara Severn River dan Wales di Inggris. Nah, sapi ini teman-teman bertubuh pendek, kemudian tegap, lebar, dan rata. Kemudian warna bulu pada jenis ini yaitu putih pada bagian muka dan warna merah pada bagian dada, perut bagian bawah, dan ekor berwarna putih. Kemudian teman-teman, untuk ternak ini memiliki tanduk yang mengarah ke bawah dan ke dalam. Kemudian kelebihan dari ternak ini yaitu memiliki ketahanan yang kuat, kemudian kemampuan merumput yang baik, daya adaptasinya baik, efisiensi reproduksinya juga baik, serta tulang-tulangnya yang kuat, kemudian perdagingannya yang tebal. Nah, sehingga sapi ini biasa juga digunakan untuk penggemukan teman-teman. Selain itu, kekurangan dari ternak ini yaitu seperti pada sapi-sapi Eropa pada umumnya, yaitu ini disebabkan karena kekurangan pigmen pada mata, sehingga terkadang ternak ini sangat rentan terhadap pink eye. Nah, apa itu pink eye teman-teman? Pink eye itu adalah radang pada kelopak mata dengan gejala yaitu mata berair, kemudian adanya penyempitan pupil secara nyata, dan kekeruhan pada kornea, dan sensitif terhadap cahaya, sehingga kadang ternak itu akan kebanyakan untuk menutup mata karena untuk menghindari dari cahaya itu sendiri. Sebenarnya teman-teman,
jenis penyakit ini tidak hanya terbatas pada sapi Bos Taurus saja seperti Hereford ini. Namun di Indonesia penyebarannya itu cukup luas teman-teman. Karena pemicu dari penyakit ini saat ternak dalam keadaan lelah akibat mengalami perjalanan jauh misalnya, ataupun perubahan cuaca yang mendadak, ataupun terlalu padatnya ternak dalam kandang, serta kualitas pakan yang rendah sehingga tidak menutup kemungkinan sapi-sapi lokal sendiri itu akan terserang penyakit pink eye ini teman-teman. Nah, gimana cara mencegahnya teman-teman agar penyakit pink eye ini tidak mudah terserang pada ternak yang kita pelihara, yaitu dengan cara tetap menjaga kebersihan kandang dan lingkungan kandang itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tetap memberikan pakan yang seimbang teman-teman. Jadi jangan sampai kebutuhan nutrien pada sapinya tidak mencukupi. Ataupun jangan sampai kepadatan dalam kandang itu terlalu padat sehingga menyebabkan terjadinya gesekan yang berlebihan di antara sapi, akhirnya menyebabkan penyakit pink eye ini. Namun teman-teman, jika ternyata sudah terkena penyakit pink eye ini pada sapi, nah gimana solusinya? Yaitu teman-teman bisa mencoba memberikan pengobatan topikal yang lebih efektif, yaitu pemberian benzatil cloxacillin. Formula bentuk oil dari benzatil penicillin dapat mengurangi jumlah embopis dan meningkatkan penyembuhan ulcer pada mata ternak itu sendiri. Oke, kita lanjut ke sapi yang ketiga, yaitu sapi Charolais. Sapi Charolais ini juga berasal dari negara Prancis. Jadi teman-teman, sapi ini dikembangkan di negara Prancis dengan ciri-ciri fisik yaitu warna bulu krem muda dan agak keputih-putihan, dan merupakan jenis sapi besar yang ada di negara Prancis ini. Kemudian sapi ini sendiri itu bisa mencapai bobot badan itu 1,3 kilo per hari. Jadi kenaikan ADG-nya itu teman-teman, average daily gain itu bisa sampai 1,3 kg per hari. Kemudian untuk sapi pejantan sendiri, sapi jenis Charolais ini bisa mencapai hingga 1000 kg untuk sapi dewasa. Sedangkan untuk sapi betina itu bisa mencapai 850 kg untuk dewasa. Jadi sangat cocok untuk dikembangkan proses penggemukan sapi jenis ini. Sapi ini sangat banyak dikembangkan di Pulau Jawa, meskipun itu persilangan ya teman-teman. Jadi sapi yang keempat ini adalah sapi Simmental. Nah, sapi Simmental ini sebenarnya berasal dari Simme atau Switzerland. Nah, dan banyak juga dikembangkan di negara-negara lain. Contohnya misalnya di negara Australia itu biasa disebut Black Pig, ataupun di negara Jerman itu sama namanya Black Pig, dan untuk di negara Prancis sendiri itu namanya Pyroche. Jadi meskipun jenisnya sama, itu jenis Simmental, namun terkadang bahasa yang akan membedakan nama sapi tersebut. Nah, bagaimana ciri-ciri dari sapi ini teman-teman? Yaitu berat badan dari sapi ini bisa mencapai 1100 kg. Jadi memang sangat berat, dan ini juga dikhususkan untuk sapi pedaging. Dan betinanya itu bisa sampai 850 kg. Kemudian warna tubuhnya itu warna merah dan putih. Jadi kalau teman-teman kadang berwarna merah, kemudian ada putih-putihnya, dan tanda-tanda khususnya itu pada bagian mukanya itu berwarna putih, kemudian bawah perutnya, kemudian kakinya, dan ekornya serta plengnya yang di bagian dadanya ya. Nah, kemudian sapi ini juga terkenal dengan temperamennya yang tenang. Untuk di pasar-pasar Indonesia sendiri banyak dijumpai persilangan sapi ini teman-teman. Itu biasa disilangkan dengan sapi peranakan ongol yang biasa disebut Simpo. Mengapa demikian? Karena memang di kondisi di Indonesia itu cocok untuk persilangan sapi ini, sehingga peningkatan untuk dagingnya itu cukup besar, dan pertumbuhan tubuh dari sapi ini sendiri itu cukup cepat, sehingga banyak dikembangkan di pulau-pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera untuk proses penggemukan 3 bulan hingga 6 bulan. Sapi selanjutnya adalah sapi Limousin.
Sapi ini merupakan keturunan dari bangsa Taurus yang dikembangkan di negara Prancis. Nah, ciri-ciri dari sapi ini yaitu memiliki warna bulu merah keemasan. Kemudian tanduk berwarna terang, dan berat badan untuk jantan sendiri itu bisa mencapai 1.200 kg dan betina 650 kg. Jadi untuk pejantannya sendiri ini hampir mirip dengan sapi simental karena berat badannya yang cukup besar dan cocok untuk penggemukan. Pada umur 6 bulan, sapi pejantan jenis ini bisa mencapai 425 kg, sedangkan untuk umurnya yang 1 tahun bisa mencapai 525 hingga 650 kg. Kemudian pada sapi ini juga memiliki fertilitas yang tinggi, sehingga cocok juga untuk di dalam proses breeding, teman-teman. Jadi untuk breeding itu juga sangat cocok karena fertilitasnya yang baik. Kemudian untuk induknya sendiri itu mothering ability-nya juga bagus. Jadi sifat keibuan dari jenis ini itu sangat baik. Dan untuk di pasar-pasar Indonesia sendiri itu banyak dijumpai ini sapi ini, teman-teman. Yaitu banyak dijumpai dengan persilangan sapi peranakan ongol juga, yang biasa disebut sapi limpo atau limosin PO, dan kebanyakan digunakan untuk proses penggemukan seperti yang saya sebutkan tadi, sama dengan sapi simental karena berat badan yang tergolong besar ini. Jenis sapi yang selanjutnya itu adalah sapi Shorthorn. Sapi ini berasal dari timur laut Inggris, daerah Northumberland, Durham, York, dan Lincoln. Ciri fisik dari jenis sapi ini yaitu memiliki tanduk yang pendek, kemudian warna bulu khasnya itu warna merah, putih, dan kecoklatan atau roan. Sapi jantan pada jenis ini yaitu bisa mencapai 100 kg, sedangkan untuk betinanya bisa mencapai 900 kg. Kemudian ternak ini dapat memanfaatkan hijauan secara efisien, dan pertumbuhan dari ternak ini cepat dalam pemeliharaan feedlot. Selain itu, sifat yang menonjol dari sapi Shorthorn ini yaitu ternak ini bisa menghasilkan susu karena produksi susu dari ternak ini itu sangat tinggi. Sehingga selain untuk digunakan dari dagingnya, ternak ini juga dapat dipelihara untuk menghasilkan susu itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu jenis sapi Eropa yang pada video kali ini saya jelaskan. Selanjutnya saya akan bahas juga dari sapi India ataupun sapi Cebu maupun sapi lokal sendiri seperti sapi Bali, sapi Madura, dan sapi lokal lainnya. Mungkin di video berikutnya. Jika teman-teman memiliki saran untuk pembahasan video berikutnya, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like jika teman-teman suka dengan video ini, dan subscribe-nya agar bisa mendukung channel ini berkembang terus, dan tentunya dengan teman-teman mengaktifkan lonceng tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.